kembali pada pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini. Kami berharap kalian sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang lahirnya reformasi di Indonesia. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Reformasi itu di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. Untuk itu, supaya kalian paham dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya mari kita perhatikan video berikut dengan baik dan fokus. Kehidupan ekonomi dan politik Indonesia pada masa reformasi. Reformasi lahir setelah negara kita mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan ekonomi, politik, dan hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Hingga akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lain yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Meskipun sebentar, kepemimpinan B.J. Habibie berjalan dengan baik. Dalam waktu singkat, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi, yaitu mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberdelan pers, jejak pendapat wilayah Timur Timur, memberikan abolisi atau hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang pernah mengkritik presiden. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yaitu merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur menjabat mulai tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzahas. Kemudian Gus Dur dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Di antaranya, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
kemudian membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomian. Namun, ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Dia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR tahun 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Presiden Joko Widodo yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh para presiden Indonesia sebelumnya. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan sejarah Indonesia pada masa reformasi, di mana pada masa reformasi ini terjadi setelah lengsernya Soeharto mengundurkan diri jadi presiden Indonesia yang digantikan oleh B.J. Habibie. Di zaman B.J. Habibie, fokus beliau dalam memimpin negara ini adalah memperbaiki kondisi ekonomi dengan menstabilkan nilai rupiah. Kemudian lepasnya Timor-Timor dari Indonesia. Kemudian setelah itu berlanjut kepada Presiden Gus Dur. Di zaman Gus Dur, maka keran demokrasi dibuka seluas-luasnya, kebebasan beragama dijalankan sebebas-bebasnya, baik kepada orang-orang Tionghoa dan penganut agama-agama lain. Kemudian pada masa Megawati dan SBY dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditorehkan oleh Gus Dur. Mungkin itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti terkait dengan pembelajaran ini, maka mari kita diskusi dengan baik di Discord nantinya. Untuk itu, Bapak berharap kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran sejarah yang akan datang. Untuk itu, Bapak ucapkan salam jas merah.